Chapter 1. Pada malam hari. Itu adalah badai yang hebat. Di tepi tebing di padang belantara. Dua sosok kurus gemetar. 6 prajurit yang berperawakan lengkap memaksa kedua sosok ini ke tepi tebing dengan pisau panjang yang dingin. Satu petir putih salju menyala, itu menerangi wajah para sosok kurus itu. Mereka adalah satu laki-laki dan satu perempuan yang baru berusia 13 atau 14 tahun. Mereka memiliki mata yang indah dengan topi hijau, berpakaian seperti pelayan di sekolah dengan ekspresi seperti horor, putus asa dan kemarahan. Hei, ketua kerajaan telah mati karena tebing, ayolah, Fifth Brother dan Sixth Brother, pergi dan bunuh dua brengsek kecil itu. Kita bisa menyelesaikan rencana hari ini malam ini dengan sempurna dan melapor kepada bos. Pemimpin orang kuat di antara 6 prajurit itu tersenyum dingin dan berkata, itu hujan yang tepat, semua jejak akan dicuci bersih, dan Tuhan benar-benar membantu saya juga. Suara desir. Itu adalah cahaya dingin dari pisau itu. Kedua prajurit yang berperawakan lengkap itu tersenyum muram dan berjalan ke arah kedua anak di tepi tebing. Kebisingan mengklik. Boom. Boom. Itu adalah kilat lain yang setebal naga yang tiba-tiba memecah langit biru gelap. Agak luar biasa bahwa kilat ini begitu besar sehingga tampak seperti pedang, sementara langit bersinar seperti hari dalam beberapa saat. Dan suara boom yang keras dan memekakkan telinga sepertinya memecah langit yang gelap dan bumi. Langit hitam tampaknya telah terkoyak oleh kilat, seolah-olah seluruh dunia gemetar di bawah petir dan kilat, yang aneh dan mengerikan. Kedua prajurit yang bertempur itu juga kaget dan tidak bisa menahan pisau yang panjang itu. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak sambaran petir di tengah hujan malam ini? Bahkan pemimpin dari para prajurit juga berbisik, dan dia akan mengatakan sesuatu. Kemudian pada saat ini, satu suara aneh datang dari langit tiba-tiba. Kenapa ayah tua itu menggali lubang begitu dalam? Satu suara yang merobek hati, seperti teriakan seekor kucing yang ekornya telah diledakkan, datang dari atas. Sebelum orang-orang bereaksi, satu bayangan hitam jatuh dengan cepat dan jatuh ke ganja setinggi setengah meter di sebelah para pelayan, membuat burung-burung hantu beterbangan di seluruh penjuru. Apa yang terjadi? Para prajurit yang lengkap itu memucat. 6 orang itu waspada dan bergerak mundur. Mereka berdiri dalam kegelapan dan mengelilingi tumpukan jerami dengan dekat juga. Beberapa detik kemudian. Ya Tuhan, pantatku sakit, sial, kau orang jahat, mengapa kau bosan menggali lubang yang dalam di sini? Satu bayangan gelap ramping naik dari gerah. Dan berdiri dengan gemetar. Tapi itu adalah remaja yang kuat. Dia bertelanjang dada, telanjang dengan rambut hitam pendek dan mengenakan celana panjang lurus dengan bentuk dan bahan yang aneh. Dia memiliki alis yang tebal, mata yang besar, dan gigi yang menyeringai. Tampak bingung, dia memanjat keluar dari gerah. Dan kemudian menggosok pinggangnya saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Aneh juga bahwa hujan lebat sebelumnya dan kilat semuanya berhenti tanpa peringatan sejak remaja itu muncul dari langit, dan bahkan awan-awan di langit telah tersebar dalam sekejap dan menghilang sepenuhnya. Kedua bulan itu tinggi dan sinar bulan perak jatuh. Remaja ini bangkit tanpa sadar dan melihat 2 bulan di langit. Lalu tiba-tiba, dia benar-benar terpana. Sial. Ada 2 bulan. Ini bukan mimpi, kan? Jadi, itu artinya si tua bohong, tidak membohongiku. Remaja itu terpana dengan mulut yang berbentuk seperti O, dan kemudian dia tersentak dan berkata,
Itu artinya, aku jatuh ke lubang di pintu ruang meditasi dengan sembarangan dan kemudian aku benar-benar ditransmisikan ke planet alien ini. Hanya lebih dari 10 detik sejak dia jatuh ke dalam lubang dan sekarang muncul di sini. Bagaimana mungkin? Dia mencubit wajahnya sendiri. Yah, agak sakit. Itu nyata dan dia tidak bermimpi. Tiba-tiba dia menjerit, dan kemudian menepuk wajahnya, bergumam dengan ekspresi bingung, dan kemudian dia menjadi sengit, benci dan menggairahkan seperti orang gila. Secara alami, remaja ini hanyalah manusia bumi Limu yang telah ditransmisikan oleh si tua bohong. Angin dingin bertiup dan semuanya tenang. Itu adalah tempat pembantaian, tetapi sekarang suasananya begitu aneh sehingga mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dan 6 prajurit itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tentang masalah orang asing ini dan orang itu pada saat ini. Gambar itu sepertinya sudah diperbaiki. Tiba-tiba, satu suara gemetar dan terkejut memecahkan suasana yang aneh. Ah, Tuan Muda, apakah itu kamu? Benarkah? Kamu baru saja naik dari dasar tebing. Luar biasa, kamu masih hidup. Wow, itu luar biasa, kamu masih hidup. Petugas laki-laki itulah yang berbicara. Anak kecil ini membawa rak buku bambu yang penuh di belakang, yang hampir setinggi dirinya. Lalu tiba-tiba, dia bergegas ke Limu, menatapnya dengan terkejut. Dia sangat bersemangat dan bahkan berteriak setelah dia hanya berbicara beberapa kata. Petugas gadis kecil itu tertegun. Dia mengangkat wajah kecil yang pucat dan lembut, memandang Limu dengan mata yang cerah dalam teka-teki dan keraguan. Halo, Tuan Muda, ini, benarkah Anda? Anda telah jatuh ke tebing, bukan? Nah, apa yang terjadi pada rambut Anda? Mengapa begitu pendek? Anda bahkan telah mengubah gaya rambut Anda di bawah tebing. Pakaianmu sangat aneh, dari mana kamu mendapatkannya? Gadis kecil ini cenderung banyak bicara dan fokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda dari pelayan anak lelaki itu. Baik, apa yang terjadi? Limu ragu, dia menundukkan kepalanya dan menatap kedua petugas itu. Tuan Muda, kamu pasti salah mengira aku orang lain, kan? Namun, dia bisa mengerti apa yang mereka katakan. Hei, kamu tidak mati. Pemimpin prajurit yang lengkap berbicara dengan terkejut. Dia melambaikan pisau tajam panjang di tangannya. Tampak cemas dan ragu-ragu, dia berkata, "Yah, Anda benar-benar beruntung bisa memanjat hidup-hidup setelah jatuh ke tebing setinggi lebih dari 20 meter." Limu hanya memperhatikan ada 6 prajurit ganas di sini. Dia menatap pemimpin prajurit dan merasa benar-benar bingung. Pria lain yang mengira aku orang lain. Kebetulan sekali, aku juga bisa memahaminya. Oh, tidak, Tuan Muda, hanya, lari sekarang, mereka datang untuk membunuhmu. Tiba-tiba, bocah kecil itu menyadari dan berteriak dengan cemas. Ketika dia berteriak, dia mendorong Limu ke melarikan diri. Baik, Limu tertegun. Saat dia melihat 2 petugas yang cemas dan 6 prajurit yang dilengkapi dengan sengit mendekatinya perlahan, Limu memahami sesuatu tiba-tiba. Tampaknya dia terlibat dalam pembunuhan konspirasi karena dia baru saja melakukan perjalanan waktu. Oh tidak, bagaimana komplotan klise ini terjadi padaku? Tunggu. Limu mengangkat tangannya. Ketika para prajurit yang lengkap melihat dia mengangkat tangannya, mereka semua segera berhenti. Itu benar-benar sedikit aneh untuk apa yang terjadi sebelumnya, terutama ketika Limu turun dari langit,
yang membuat mereka harus berhati-hati kalau Limu mungkin memiliki beberapa trik lain dan menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Limu juga merasa lega. Limu yakin bahwa mereka bisa mengerti apa yang dia katakan sesuai dengan reaksi mereka. Tampaknya tidak akan ada masalah untuk berkomunikasi dengan mereka di planet asing ini. Ya, itu saja. Mari kita berhenti sejenak. Tidak ada yang mustahil dengan makanan udang karang. Yah, kamu belum makan udang karang sebelumnya. Oh maaf, aku lupa bahwa itu tidak ada di bumi. Lagi pula, tidak apa-apa, aku hanya membuat contoh. Tenang saja, dengarkan aku. Limu masih sedikit bingung, dia merasa sangat kosong dan ketakutan ketika melihat ada yang akan bertarung. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasakan bahwa udara di dunia ini sangat jernih dan manis. Dia bisa merasakan seolah-olah udara berenang di dalam paru-paru, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Ketika dia bernapas, dia memiliki perasaan yang indah. Perasaan melayang. Tapi ini tidak penting, yang paling penting adalah dia harus keluar dari krisis pembunuhan ini. Dia mencoba tersenyum dengan tulus dan berkata, "Halo, saudara, mungkin kamu tidak akan percaya, tapi itu benar. Sebenarnya, aku orang asing. Kamu salah mengira orang lain, aku bukan orangnya. Anda sudah menyebutkan, saya hanya Pak S. Sing oleh, dan ditransmisikan oleh fakir tua yang buruk ke dunia ini. Anda mungkin tidak tahu bumi, tapi saya akan menjelaskan kepada Anda selama 3 hari dan 3 malam jika saya jelaskan kepada Anda secara detail." Ada keheningan yang canggung di udara. "Tuan muda, apakah Anda memukul kepala Anda atau sesuatu? Apa hal asing yang Anda bicarakan?" Petugas gadis kecil itu memandang Limu dengan ekspresi yang mengatakan, "Apakah kamu bodoh?" Limu tidak tahu harus berkata apa. "Adik perempuan, kamu benar-benar mengira aku orang lain. Jangan bicara omong kosong, atau aku akan mendapat masalah." Pemimpin prajurit yang diperlengkapi dengan baik tertegun, dan kemudian dia tersenyum dingin dan berkata, "Ya, Limu, saya telah melihat potret Anda puluhan kali, dan saya tidak akan pernah salah. Tidakkah Anda pikir itu begitu kikuk untuk menipu saudara-saudara kita dengan alasan yang sangat buruk meskipun Anda adalah orang yang berpendidikan baik dan cerdas? Ya. Bagaimana kamu tahu namaku?" Limu tertegun dan bertanya tanpa sadar. Tetapi kemudian, dia menyadari bahwa dia dalam kesulitan. Pasti orang yang mereka kejar dan bunuh, dan namanya juga Limu. Sial, ada kebetulan seperti itu di dunia. Mereka tidak hanya terlihat sama, tetapi juga memiliki nama yang sama. Dan ketika dia berkata begitu, dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan kata lain, dia sudah mengakui bahwa dia adalah Limu. Itu tidak salah tetapi menyesatkan dan sulit untuk membantahnya. "Sial, apa itu tadi? Kau pasti bercanda denganku. Aku hanya bepergian ke sini secara fisik, itu tubuh dan bukan jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu mengakui bahwa kamu adalah Limu lagi." Pemimpin prajurit itu tersenyum dingin dengan tatapan tidak sabar. Dia berkata, "Kamu bertindak seperti orang bodoh untuk ditunda. Saudara, penundaan yang lama berarti masalah. Ayolah, ayo bunuh dia dan selesaikan ini dan laporkan lebih awal." Dua prajurit yang lengkap di sebelahnya menyeringai mengerikan. Mereka bergegas keluar begitu cepat dan bertarung langsung.